Assalamualaikum, halo semuanya. Berjumpa kembali dengan Sofi dari Galeri Bonsai Cipanas. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan yang sehat, diberikan kelimpahan dan kesuksesan. Oke teman-teman, kali ini Sofi lagi bersama tim Galeri Bonsai Cipanas yang sekarang lagi berkumpul. Nah, Sofi mau ngajakin teman-teman semua kenalan nih sama tim Galeri Bonsai Cipanas. Halo Pak. Halo. Nah, coba Pak kenalin dong siapa namanya. Kenalin, saya Mang Tisna. Baru belajar ke Galeri Bonsai ini untuk memperdalam ilmu bonsai. Ada satu lagi Pak. Halo, nama saya Kang Mus dari Cianjur Selatan, bukan dari Bandung ini mah, Cianjur Selatan. Ada Kang Baranya. Kang Baharnya tinggalin. Nah, ada juga Kang Indi. Halo Kang. Salam lestari. Dan ada Pak Mun sini. Halo, Pak Mun masuk. Assalamualaikum. Kenalin saya Pak Muderi. Nah Pak, mau tanya-tanya nih Pak, Pak Tisna sama Pak Mun juga, kenapa nih pengen ngebonsai gitu awalnya, kenapa? Coba Ya. Pak Tisna dulu deh. Awal tertariknya karena dasarnya ini kan kita melestarikan lingkungan hidup aja gitu aja. Terus yang kedua ada nilai lebihnya, yaitu mengenai cuan atau napi duit lah gitu. Ada duitnya lumayan. Jadi bukan hanya sekedar melestarikan ekosistem, tapi juga ada nilai jual. ekonomisnya, ada nilai ekonomisnya, dan bukan kelas istilahnya ekonomi yang biasa-biasa, tapi memang luar biasa. Mungkin itu Mantap. aja. Kalau Pak Mus kenapa nih Pak Mus? Kalau untuk saya, bonsai itu salah satu omset yang paling bagus, apalagi di daerah Cipanas ini kan, untuk masalah cuaca dingin. Selain dari ekonomi juga, kita pelestarian juga, pecinta alam, itu kan salah satunya bonsai, dan omset ini sangat menjanjikan. Gitu, makanya bagi warga Cipanas khususnya atau di mana aja gitu kan, ketika kita mengenal dengan bonsai itu, insya Allah selain kita mencintai seni gitu kan, seni dan tumbuhan, di situ juga ada keuntungan yang tidak terduga dan tidak terkira oleh kita. Cuma mungkin itu aja lah. Iya. Jadi para pebonsai semangat, Siap. jangan patah semangat, pokoknya harus lebih maju lagi lah. Siap, Itu, siap, mantap. siap. Pak Mus, Oke. Pak Mus sudah di sini dong Pak Mun. Oke. Nah kalau Pak Mun nih gimana Pak Mun, agak di luar frame ya teman-teman. Coba nih Pak Mun, gimana Biasa. kalau Pak Mun? Saya ingin masalah bonsai. Pertama, saya paling suka ngelihat pohonnya mantap. Kedua kalinya juga yang belajar, ibaratnya ya sesuai lah. Tadinya juga, ya itu sesuai kata teman-teman saya juga, pengen merubah nasib. Siapa tahu besok, Bonsai. sekarang lusanya lebih dari itu. Dan juga lebih senang juga ngelihat pohonnya itu, paling suka saya, mantap. Wih, itu teman-teman. Nah, kalau bapak-bapak nih paling sekarang difokusin lagi bonsainya pohon apa Pak? Kalau saya ya Kang Tisna mah sesuai arahan dari Galeri Bonsai aja, karena kan pertama awam, yang kedua memang harus tahu dulu ilmunya. Jadi sesuai arahan dari pemilik Galeri Bonsai ini, ya saya senensis yang diarahkan sama Sianci, tapi masih tahap dasar, dalam arti masih tahap ilmu setek menyetek dan Sedang membumbung, memulai gitu ya Pak. baru Kita melangkah memulai. lah gitu kan. Nah kalau Pak Mus gimana nih Pak Mus? Kalau saya sesuai arahan dari Kang Endi aja. Ya tidak jauh pendapatnya dengan Pak Tisna gitu kan. Karena kita memang pemula, ya otomatis kita belajar sambil berjalan gitu kan. Nah, sesuai dengan struktur apa namanya tanah di wilayah di sini kan, yang bagus itu Cemara Sinensis sama Sianci ya. Nah, insya Allah kedepannya mungkin sambil dibimbing ya kita juga gimana ya, berjalan sambil berusaha juga. Itu aja. Maju, mantap, 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 Bonsai mantap.
Kalau Akang nih Kang, gimana nih Kang? Ada pesan atau apa gitu Kang yang mau disampaikan Pesan apa? tentang ya untuk berani memulai gitu Kang di bonsai. Terus prospeknya nih kalau bonsai gimana nih Kang? Bonsai kalau menurut saya kedepannya ya pasti baik ya, bagus prospek ya. Karena kalau melihat kenyataan sekarang yang namanya perumahan itu memiliki lahan yang makin lama akan semakin sempit gitu. Dulu mungkin kita bisa menanam pohon-pohon besar gitu di pekarangan rumah kita gitu. Tapi kalau untuk sekarang kan sulit menanam pohon-pohon besar gitu. Sedangkan yang namanya fitrah manusia butuh suasana alam gitu. Nah, suasana alam yang bisa kita dapat dalam kondisi pekarangan yang sempit ini ya kita bisa memanfaatkan bonsai gitu, untuk menghiasi pekarangan rumah kita gitu. Apalagi mungkin bisa terlihat sekarang mungkin dengan menjamurnya pohon-pohon sito gitu, mame gitu. Bahkan sekarang di Bali ada demex gitu. Sebenarnya ini bukan fenomena biasa gitu. Karena memang keterbatasan lahan pekarangan rumah yang makin kesini makin sempit gitu. Akhirnya orang makin beralih. Dulu bonsai itu mungkin mencari ukuran-ukuran besar. Sekarang masyarakat lebih meminati pohon-pohon yang lebih kecil lagi. Karena fenomena ya kesulitan pekarangan rumah itu. Jadi insya Allah makin baik lah. Nah itu teman-teman, jadi jangan takut gitu ya Kang untuk memulai bonsai gitu, karena kedepannya bonsai itu prospeknya sangat bagus gitu ya Kang. Nah, makanya bapak-bapak di sini juga sekarang lagi mulai aja gitu teman-teman. Buat teman-teman yang masih ragu-ragu untuk memulai, mulai aja gitu, coba aja kita jalanin dulu. Nah nanti kedepannya kita harus serius mulai tekuni semuanya, sehingga bonsai ini nih, pohon yang kita tanam itu bisa menjadi suatu investasi yang bernilai buat kita ya Kang. Gitu. Nah buat teman-teman yang baru kenalan, Kang Endi itu adalah owner dari Glory Bonsai Cipanas. Nah langsung kita tanya-tanya nih Kang, Akang itu mulai ngebonsai udah berapa tahun sih Kang? Saya baru ngebonsai itu di awal pandemi ya. Berarti kisaran bulan-bulan Maret tahun 2021. Sebelumnya saya terinspirasi dengan pameran bonsai di Kota Baru Parahyangan bulan November kalau nggak salah. Jadi pada saat saya pulang dari kebun, dari Jonggol, ngelewat ke Kota Baru Parahyangan, ada pameran, saya mampir ke sana dan lumayan saya tertarik gitu dengan pohon-pohon seperti itu gitu. Ketika saya di Bandung, pandemi, akhirnya karena nggak ada kegiatan yang bisa saya kerjakan di rumah, karena saya hobinya bercocok tanam, ya udah saya memanfaatkan pekarangan buat budidaya bonsai. Berarti baru sekitar 2 tahun kan ya Kang? Ya 2 tahunan, 2 tahun kurang lebih. Kenapa nih Kang milih bercocok tanamnya bonsai gitu? Kenapa nggak yang lain? Menurut saya ya, bonsai ini saya lebih tertarik dengan pertama konsep investasinya ya. Karena ini cara investasi yang mudah dan murah sebetulnya. Konsep investasi yang semua orang bisa lakukan gitu. Ya contoh misalkan kita bisa menabung dengan 50.000, kita membeli cangkokan. Anggap kita punya pekarangan, bisa kita ground gitu di pekarangan rumah, kita tunggu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, yang suatu hari nanti pohon tersebut akan memiliki value pastinya gitu dengan berjalannya waktu. Berbeda dengan tanaman-tanaman yang
sembarangan gitu jika kita tanam di pekarangan. Ya setelah kita bosan tanaman tersebut kita tebang ya jadi sampah akhirnya gitu. Makanya kalau sekarang pekarangan saya rubah menjadi tempat gerun-gerunan bonsai. Gitu. Nah sebelumnya emang Akang tuh udah pernah bercocok tanam yang lain gitu ya Kang berarti? Iya. Sebelum Iya, bonsai. saya memang petani ya. Oh iya. Kalau untuk arahan nih Kang buat kita yang masih nol gitu, kita belum ada basic sama sekali, terus bingung nih mau mulainya dari mana, kira-kira seperti apa gitu Kang? Harus tepat memilih jenis tanamannya dulu. Misalkan contoh kayak saya memiliki kesibukan lain gitu selain ngebonsai gitu ya. Artinya untuk merawat pohon-pohon tanaman saya ya saya punya keterbatasan waktu. Nah di situ saya lebih suka memilih pohon-pohon yang terbilang lambat ya pertumbuhannya, kayak jenis-jenis sargenti, terus jenis-jenis sinensis gitu ya, santigi gitu. Saya lebih suka pohon-pohon yang lambat pertumbuhannya karena merawatnya kan bisa 6 bulan sekali bahkan setahun sekali gitu. Mungkin kalau pohon-pohon lain gitu seperti Kimeng, Kalimantan gitu ya saya kurang cukup waktu buat merawatnya gitu. Kalau untuk pemula gitu pohon yang cocok kira-kira nih saran Akang apa? Kalau untuk pemula ya tergantung. Kalau misalnya kita suka tanaman-tanaman membentuk pohon yang lebih ke ekspresionis ya sebaiknya memilih tanaman-tanaman yang memiliki kelenturan lebih ya. Tapi kalau misalnya kita pengen pohon yang lebih natural ya, istilah di komunitas natural atau formal gitu ya, kita memilih batang-batang yang keras gitu seperti Kimeng gitu atau sianci gitu, atau santigi gitu, seperti itu. Nah Kang, kalau berdasarkan pengalaman Akang nih kan udah 2 tahun berjalan gitu ya Kang. Iya. Terus apalagi kan di Galeri Bonsai Cipanas tuh bukan hanya sekedar membeli, mengkoleksi gitu, kalau tidak ya Kang. Iya. Melakukan penelitian, berbagai penelitian apa yang lebih baik. Nah menurut Akang nih, bonsai yang baik itu seperti apa sih Kang yang sesuai dengan penelitian selama ini? Bonsai yang baik itu ya bonsai yang dibeli sama orang, itu bonsai yang baik itu. Oh gitu. Nah teman-teman, bonsai yang paling baik itu adalah bonsai yang laku dibeli sama orang gitu. Jadi artinya bonsai yang karya kita diminati oleh konsumen, diakui lah, atau diapresiasi. Seperti itu. Kalau Akang dulu ada basic seni juga gitu kan? Ada lumayan, dulu saya main musik ya. Main musik. Nah menurut Akang nih Kang, kalau bonsai itu sebenarnya kan art ya Kang, seni. Iya. Nah sebenarnya bonsai itu dari segi seni nih menurut Akang itu gimana Kang? Ya bonsai jika dikaitkan dengan seni bonsai harus terkena aturan seni ya. Seni sendiri itu kualitas seni sendiri itu dihasilkan oleh ilmu dan keterampilan yang tinggi gitu. Dan seni itu sendiri satu bidang yang memiliki kebebasan ya, tapi sangat memiliki keteraturan gitu di situ. Musik tidak mungkin keluar dari do re mi fa si la si do, tidak, dan harus selalu bermain di kaidah notasi itu, sama seperti bonsai gitu. Terlebih lagi bonsai memiliki keunikan sendiri gitu. Kita tidak bisa bebas gitu membangun sebuah karya seni. Kita membutuhkan keselarasan gitu antara seni yang kita inginkan, karya yang kita inginkan dengan pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Jadi tetap harus ada keselarasan. Kita harus memenuhi
apa yang diinginkan oleh tanaman tersebut. Di sisi lain juga kita menginginkan sebuah karya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu butuh keselarasan. Tidak semudah kita membangun sebuah karya seni di bidang seni yang lain ya. Kalau di seni rupa, seni musik gitu ya, kita bisa membuat karya satu hari bisa mungkin satu karya gitu, atau bahkan jelek-jeleknya 1 tahun 1 karya mungkin bisa. Tapi di bonsai 10 tahun belum tentu bisa membangun sebuah karya. Begitu. Oke, nah itu dia teman-teman ilmu ya teman-teman bagi kita semua untuk kedepannya mendalami bonsai itu seperti apa. Nah tadi sudah dipaparkan oleh Kang ini gitu. Nah ada tambahan lagi Kang untuk para penonton Gori Bonsai Cipanas? Saran saya ya, dalam kondisi seperti ini gitu, teruslah berinvestasi gitu. Teruslah investasi itu kita melakukan sesuatu yang diharapkan di kemudian hari dia akan memiliki nilai yang lebih atau memiliki value yang lebih gitu. Nah di bonsai ini siapapun bisa melakukannya sebetulnya. Terlebih sekarang kita belajar bisa di internet kan, teknik-teknik bonsai gitu, sangat mudah gitu sekarang. Dan ini cara investasi yang insya Allah terjangkau lah oleh siapapun gitu. Bisa nggak punya uang gitu, bisa nyetek, bisa apa gitu, bisa lah kita. Saya sendiri sampai sekarang masih nyetek kan gitu. Sangat mudah ya Kang sebenarnya. Mudah, murah. Yang penting kita mau melakukannya aja gitu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya mulai saja, berani melakukan, dan yang paling penting siapapun bisa melakukannya ya Kang. Iya. Dengan biaya yang sangat mudah dan murah. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman sehingga teman-teman berani untuk mencoba dan memulai di industri bonsai ini. Mari budayakan berbudidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.